Banyak orang yang belum paham bahwa ada satu konsep sedekah yang kita selama ini belum mengerti, bahwa sedekah paling baik memang terhadap keluarga kita sendiri, itu benar. Tapi ada sedekah yang lebih tidak kalah baiknya adalah bersedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda memasukkan sesuatu yang sehat kayak begini, diniatkan untuk bersedekah kepada tubuh kita, maka dapat pahala loh. Gitu maksudnya. Maka jangan pernah pelit kepada badan. Berikan yang terbaik kepada badan kita. Berikan terbaik. Salah satunya ya makanan yang sehat, minuman yang sehat, seperti itu. Malam mau tidur minum jahe sama pandan. Ya. Jadi Anda harus punya ramuan atau mungkin minuman-minuman yang Anda mulai rutinkan tiap hari. Kalau saya pribadi memang tidak mengkultuskan. Jadi kalau kadang-kadang ada infus water, saya bikin infus water. Kadang-kadang ada jus, saya bikin jus. Kadang-kadang air putih gitu. Air putih, madu udah cukup. Tapi minimal tiap hari harus ada makanan-makanan begini yang masuk. Ada dua jenis ramuan atau satu jenis ramuan yang saya sendiri takjubnya karena memang dahsyat banget kerjanya. Isinya sebenarnya simpel banget. Isinya kunyit, yang kedua serai, yang ketiga ini jeruk nipis. Kelihatan kan ini jeruk? Ya. Jadi kunyitnya kupas, potong-potong kecil, slice tipis gitu, and then dimasukkan ke air panas, kasih serai. Ya. Kasih serai, kemudian setelah agak sedikit dingin, dimasukin jeruk nipis. Kasih madu. Banyak yang hamil. Banyak yang hamil gara-gara itu. Terus nanti yang sudah tua gimana, jadi hamil juga? Ya enggak juga lah, kalau udah menopause mau diapain? Ya. Karena 3 jenis bahan tadi itu mengandung antioksidan yang luar biasa. Bapak-bapak kalau minum itu coba aja lihat. Kemampuan vitalitas Anda akan insya Allah meningkat. Luar biasa. Sampai nanti istrinya akan mengatakan seperti ini. Jadi deh. Lanjut. Oh lanjut. Istrinya akan bilang, Papa harus berbagi kebahagiaannya kepada wanita lain. Kalau berani. Kalau mau nikah, nikah aja Pak. Nikah lagi maksudnya. Jadi tadi apa? Kunyit, jeruk nipis sama serai. Kalau kita berkomitmen hari ini untuk memperbaiki industri, kita harus lihat dulu nih apa yang bikin masalah secara umum. Secara umum apa yang bikin masalah. Kalau masalah kita sudah tahu, maka gampang kita memperbaikinya. Yang pertama tadi saya katakan, kalau kita mulai sekarang, maka kurangilah. Jadi tadi polanya gimana? Kita kenal dulu ya apa yang bikin masalah tadi. Selanjutnya gimana? Kita tahu yang dibutuhkan tubuh kita itu apa. India adalah negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Betul? Kenapa bisa banyak? Karena rahim wanita di sana subur dan spermanya laki-laki di sana juga subur. Kenapa? Karena banyak masalah. Masalah itu nggak pakai H. Masalah itu bumbu. Maka apapun yang mereka lakukan, mereka pasti akan bumbu, pakai bumbu, dibumbui semua. Kita yang kurang sekarang di situ. Jadi caranya gimana memperbaiki ini? Maka ketika nanti di sini mungkin ada cateringnya, bikin supnya dibanyakin bumbu. Bumbunya kayak apa? Misalkan gitu kan, ada bukan sup lah ya, ada jahe kayak begini, kemudian ada kunyit kayak begini, atau ada lengkuas kayak begini, atau mungkin ada kayu manis misalkan. Kalau minum atau makan itu kuahnya diminum, karena di situ bumbunya. Dan kalau kita lihat kata Allah dalam Al-Quran, Allah bilang gini, dan istrimu ladang bercocok tanam, kata Allah, kan gitu. Ibarat kata tuh dia seperti lahan pertanian.
Lalu petani itu kalau subur mau diapain caranya? Dikasih pupuk. Pupuknya apa? Kalau bahasanya manusia adalah apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya tadi. Indonesia 350 tahun dijajah dengan apa? Dijajah Belanda karena ngambil apa? Karena ngambil rempah. Betul? Yang sekarang di anak-anak sekarang kita nggak dapatkan, termasuk orang dewasanya apa? Mereka makan yang sudah tidak ada lagi kandungan mineral, vitamin, enzim yang cukup tinggi di situ karena sudah tidak ada rempahnya lagi. Kalau kita berkomitmen hari ini untuk memperbaiki ini, kita harus lihat dulu nih apa yang bikin masalah secara umum. Secara umum apa yang bikin masalah? Kalau masalah kita sudah tahu, maka gampang kita memperbaikinya. Yang pertama tadi saya katakan, kalau kita mulai sekarang, maka kurangilah gula yang paling berat, namanya gula pasir. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Gula sederhana yang tidak kalah beratnya, yaitu apa? Nasi putih. Ya, tapi kita butuh karbo. Nanti saya akan kasihkan itunya, pilihannya, tidak masalah. Yang ketiga apa? Kita tidak butuh banyak tepung-tepung yang gluten, yang indeks glikemiknya tinggi, yaitu tepung dari terigu. Kita nggak butuh banyak itu. Yang keempat apa? Minyak. Orang tua kita zaman dulu menggorengnya pakai minyak kelapa. Zaman sekarang gorengnya pakai minyak sawit. Betul? Minyak sawit kena panas, lemak dia teroksidasi. Ini trans fat namanya. Ya, itu 4 itu dulu. Artinya sekarang beberapa yang saya perhatikan, beberapa jamaah-jamaah itu ketika mulai mereka mengurangi ini semua, tapi itu hasil subhanallah, berat badan turun, ngantuannya hilang, ya pelan-pelan itu. Kenapa? Karena mereka bikin, kalau bahasa saya itu bikin berat di badan gitu.